Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke mas mbak sekalian, hari ini kita untuk yang P3 sedikit mengulang ya. Nanti kalau sudah paham tentang densitas itu silakan di skip aja, karena ini cuma kita review mengulang kemarin saja. Terus kemudian sebelumnya maaf karena kemarin saya ada jadwal full ya, dan juga ada kontrol dan kondisi dan sebagainya, jadi mungkin agak slow respon ya, karena saya harus wirawiri ke Malang dan lain-lain. Jadi mungkin yang WA kemarin agak lama dibalasnya ya. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk materi yang akan kita pelajari hari ini adalah ini sedikit saja karena kemarin kita sudah bahas ya densitas. Lalu nanti ada bobot jenis dan volume jenis. Nah, nanti yang akan menitik beratkan itu kita ada lebih ke bobot jenisnya. Kalau volume jenis nanti lebih ke sekilas saja, karena yang lebih banyak dipakai adalah bobot jenis. Oke, ini seperti kemarin P3 yang akan kita bahas nanti akan 70% berfokus di densitas, 50% ini 50%. Kemudian yang volume jenis nanti mungkin 5% saja ya. Ini sekali lagi untuk yang sudah menyimak kemarin, monggo di skip saja, bisa langsung ke P4 tentang prosentase ya. Kemudian untuk yang P3 kalau ini di skip, ini langsung ke bobot jenis juga silakan ya. Oke, lanjut. Oke, ini seperti yang kita bahas kemarin, bahwa kalau teman-teman ketahui ada suatu fenomena di mana ada zat-zat padat yang kita kemudian campurkan dengan air, yang keduanya memang tidak saling campur, maka ada beberapa macam fenomena yang dapat kita ketahui, kita jumpai ya, yaitu apakah benda padat tersebut itu mengapung ketika kita masukkan ke dalam suatu pelarut, yang di sini contohnya adalah air. Karena pelarut yang berbeda nanti pun akan mempengaruhi apakah si ice cube ini atau kayu dan lain-lain itu akan mengapung atau tenggelam ya. Jadi di sini kita titik beratkan bahwa pelarutnya adalah air. Nah, ketika benda-benda tersebut kita masukkan ke dalam air, ada yang mereka mengapung dan ada yang mereka tenggelam. Dan pada sebagian kasus ada yang mereka layang-layang di tengah-tengah. Oke, lalu apakah yang menyebabkan perbedaan dari sifat tersebut? Kenapa pada sebagian benda padat mereka mengapung, tapi pada sebagian benda padat lain mereka tenggelam, padahal sama-sama benda padat, gitu kan? Oke, jawabannya adalah terletak pada adanya sifat tertentu yang dimiliki oleh benda padat tersebut. Ya, ini kita kemarin sudah bahas di sini bahwa secara analogi ketika teman-teman melihat ini ya, ada platina dan ada kapas ya, yang ini kiri platina, yang kanan kapas. Maka pertanyaannya, ketika kita memiliki satu volume yang sama dari sebuah platina dan sebuah kapas, maka pertanyaannya yang mana yang lebih besar dan yang mana yang lebih berat. Maka ini bisa di logika ya, tapi kalau teman-teman langsung jawab tanpa berpikir dulu, kadang-kadang kita agak keseleo gitu ya, kepleset bahwa yang mana yang lebih besar, yang kapas atau yang lebih berat yang mana, itu kan tergantung dari info yang diberikan di sini ya. Di sini volumenya sama-sama 1 cm kubik, maka yang lebih besar mana? Tidak ada, karena duanya sama-sama volumenya. Tetapi dengan volume yang sama ini teman-teman bisa melogika yang mana yang lebih berat. Maka teman-teman sudah pernah pegang kapas dan pernah pegang besi, gambarnya seperti itu. Maka dengan volume yang sama, jelas yang platina ini yang lebih berat. Artinya dengan volume yang sama, maka massa keduanya akan berbeda, di mana massa yang satu itu jauh lebih besar dibandingkan
massa yang kedua atau kapas. Kita lanjut lagi, ketika teman-teman melihat hal-hal seperti ini ya, di sini ada platinum, 1 kg platinum dan 1 kg kapas. Ya, kalau sekali lagi kalau tidak melihat informasinya maka kita bisa bingung dalam menjawab pertanyaan ini. Which one is bigger? Yang mana yang lebih besar? Tentu kalau dilihat secara kasat mata maka kapas jelas lebih besar. Karena volumenya di sini volumenya 1 cm pangkat 3, ibaratkan di sini ada seperti tadi 1 2 3 4 5 6 7 8. 1:8 secara volume. Maka terlihat bahwa yang mana yang lebih besar? Jelas yang kapas karena volumenya lebih besar. Akan tetapi pertanyaannya, yang mana yang lebih berat? Kalau kita cuma bayangin kapas lebih ringan dari platinum atau besi, maka jawabannya pasti, oh yang kapas lah jelas lebih ringan. Kenapa? Karena ya lebih ringan, ya nggak bisa serta-merta seperti itu. Karena kita juga harus memperhatikan kapas berapa banyak yang kita pegang. Kalau kapasnya satu dream atau satu ini ya, satu bakulan itu ya jelas itu lebih berat tergantung dari volume atau berapa banyak kapas yang kita timbang. Maka ketika kapas sekian ini dibandingkan dengan platinum yang volumenya sekian ya, maka ternyata kita memiliki berat yang sama, yaitu 1 kg kapas dan 1 kg platinum. Nah, di sini M1 sama dengan M2, sama-sama masanya tetapi ternyata volumenya beda. Yang satu sama-sama volumenya, ternyata masanya yang berbeda. Platinum lebih besar, sedangkan untuk yang kapas ini ketika masanya sama, ternyata volumenya lebih besar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terdapat suatu sifat yang mana mempengaruhi antara massa dan volume dari suatu zat. Kenapa suatu zat itu bisa mengapung di air? Kenapa suatu zat itu dengan volume yang sama memiliki berat yang berbeda? Maka kita bisa hubungkan antara massa dan volume ini ke dalam suatu parameter lain yang kita sebut dengan densitas atau kerapatan atau rho ya. Gambarannya seperti yang kita bahas kemarin, bahwa ketika teman-teman memiliki satu satuan volume yang sama dari platinum dan kapas, maka ketika kita lihat secara molekuler akan terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara keduanya. Walaupun secara kasat mata itu terlihat sama-sama benda padat ya, tetapi ketika kita zoom sekian ribu kali maka kita bisa lihat bahwa penyusun dari benda-benda tersebut, atomnya itu memiliki konformasi dan konfigurasi yang berbeda-beda, yang intinya adalah dalam satu satuan luas ini ya, contohnya sekian ya, dalam satu satuan luas yang sama ini, maka platinum memiliki kerapatan sebelumnya memiliki jumlah atom yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan kapas. Terlihat bahwa di sini ada banyak sekali ya, seperti ini. Yang kapas hanya menempati sebagian ruang kecilnya. Walaupun sebetulnya konformasinya nggak seperti ini ya. Ini lebih ke zat gas ini, tapi intinya adalah kita ingin memberikan analogi saja seperti itu. Nah, pertanyaannya kembali ke yang kita bahas kemarin. Kalau dari ilustrasi seperti ini, mana yang lebih sesak? Jelas yang lebih sesak adalah yang platina ya. Dan sesak itu berkorelasi dengan rapat ya. Mana yang lebih rapat? Yang platina, seperti ini. Nah, oleh karena itu kita bisa katakan bahwa atom-atom di platina ini penyusunnya dalam satu satuan volume itu memiliki jumlah yang lebih besar ya, kemudian lebih rapat, maka kita katakan bahwa dia memiliki kerapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kapas ya. Dan kita tahu bahwa ini yang pertama,
Yang kedua, kita tahu bahwa setiap atom di sini, ya, ini atom, ini juga atom, itu memiliki sifat, ya teman-teman, ya. Setiap atom memiliki massa, ya. Ketika semakin banyak atom yang ada di dalam satu satuan luas ini, maka secara logika semakin berat pula benda tersebut, karena setiap atom itu memiliki berat, ya. Di sini contohnya ada 7 atom, ini ada lebih dari berapa, 30 ya atom. Maka dari sini pun tanpa kita hitung beratnya itu sudah kelihatan bahwa jumlah atomnya aja jauh lebih banyak dibandingkan dengan kapas. Oleh karena itu, massa yang menyusunnya itu menjadi satu kesatuan, menjadi platina, menyebabkan bahwa massa platina juga jauh lebih berat daripada massa dari kapas. Seperti ini, ya. Dengan kita memiliki konsep seperti ini, maka kita bisa katakan bahwa kerapatan yang ada di dalam satu satuan luas tersebut ditentukan oleh seberapa dan informasi seberapa banyak massa yang dimiliki oleh zat tersebut. Maka kita bisa simpulkan bahwa ada volume, ada massa, dan ada kerapatan. Dan hubungan ketiganya ini ketika kita tuliskan secara matematis adalah kerapatan sama dengan massa per volume, yang dimana kerapatan itu bisa kita simbolkan dengan rho sama dengan massa per volume, seperti ini ya. Oke, nah ini adalah ilustrasi yang kemarin kita bahas juga, bahwa density atau kerapatan, ya, itu adalah gambarannya seperti ini. Ketika teman-teman memiliki satu box yang berisi bola, di mana di sini yang kiri itu hanya ada 7 bola dan yang ini ada banyak bola, maka pertanyaannya ketika kita taruh di atas ayunan, pasti jelas yang lebih berat adalah yang isi bolanya lebih banyak, seperti itu. Yang mana di sini rho-nya atau kerapatannya lebih besar, ya, sedangkan yang ini rho-nya lebih kecil kerapatannya, karena korelasi antara jumlah bola di sini itu adalah berkorelasi dengan massa yang dimiliki oleh suatu zat, seperti itu, ya. Sehingga high density platinum ini dia kalau ditaruh di timbangan pasti akan mengangkat jauh lebih besar dibandingkan dengan si kapas ini, seperti itu. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa kembali ke tadi, ya, ada 3 parameter tadi, yaitu volume, berat, dan rho, yang menghubungkan antara volume dan berat, yang mana ketika kita buat menjadi rumus adalah rho sama dengan M per V. Oke, ini nanti saya ralat, ya. Ini saya belum ralat ternyata. Oke, dan ketika kita tahu bahwa ada rho, parameter baru yang merepresentasikan sifat dari suatu bahan terkait kerapatannya, maka sekarang kita bisa jelaskan bahwa di sini ada benda-benda yang dia lebih berat dibandingkan dengan air di sini secara kerapatan, ya, yaitu yang besi dan batu ini. Mereka memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan ini benda-benda padat. Walaupun mereka padat, belum tentu kerapatannya lebih besar. Oleh karena itu kita bisa lihat bahwa suatu zat, khususnya nanti tidak hanya padatan, ya, akan ada cairan juga. Cairan tertentu juga ketika kita masukkan ke dalam air, setiap cairan tidak akan semuanya bercampur dengan air. Contohnya minyak, ya, ada minyak ketika kita taruh di dalam air maka dia akan berada di permukaan. Kenapa? Karena rho-nya lebih kecil dibandingkan dengan rho air, rho minyak. Ini rho air, di mana rho minyak itu lebih kecil dibandingkan dengan rho air, seperti ini.
ya, maka mereka akan mengapung di atas. Tapi pada sebagian kasus lain ada minyak-minyak tertentu yang kerapatannya jauh lebih besar dibandingkan dengan air, sehingga mereka akan turun dan di lapisannya berada di bawah air, seperti itu. Ini ya, biasanya teman-teman akan banyak jumpai nanti di minyak atsiri. Mereka kerapatannya jauh lebih besar dibandingkan dengan air. Nah, ini membuktikan ketika ditanya, ketika minyak dicampur dengan air, maka minyak akan berada di mana? Atas atau bawah? Nah, jawabannya adalah tergantung kerapatannya, karena minyak-minyak tertentu memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan air. Tidak serta-merta minyak pasti mengapung ketika dicampur dengan air. Ya, seperti itu. Ya, ini sedikit teori saja bahwa pengukuran densitas khusus untuk air, ya, karena densitas itu biasanya diukur di suhu yang berbeda-beda. Dan untuk air, pengukuran densitas yang paling ideal tapi tidak mesti sebetulnya adalah berada di 4 derajat Celcius. Maka teman-teman nanti juga mungkin akan menemui metode-metode yang mengukur densitas air pada 1 derajat Celcius. Seperti itu. Kenapa? Karena air ini memiliki keunikan bahwa ketika teman-teman tahu di sini ada temperatur, ya, di sini contohnya adalah 20 sampai 30, air itu rata-rata suhunya di sini, suhu ruang ya. Maka kerapatannya adalah sekian, 20. Nah, ini ya. Bentar. Nah, ini air memiliki kerapatan yang berbeda tergantung dengan suhu yang dimilikinya, seperti itu. Walaupun perbedaannya mungkin tidak berbeda jauh karena 0,00 sekian. Kalau di farmasi ini tidak akan terlalu dipusingkan, tetapi kalau teman-teman kita di pure science seperti kimia, fisika, mereka yang meneliti alam ya, kemudian dan sebagainya, itu pasti akan sangat memperhatikan terkait dengan adanya perbedaan walaupun 0,0000 sekian. Mereka pasti akan cari perbedaannya, karena setiap perbedaan yang kecil itu akan menyebabkan perbedaan yang besar ketika mereka melakukan operasi-operasi tertentu di bidangnya. Intinya seperti itu. Ini hanya cerita saja terkait dengan air, di mana air akan mencapai kesetimbangan yang optimal pada 4 derajat Celcius terkait dengan masanya dan volumenya yang menempat ini 0,9997 atau biasa kita singkat dengan 1 ya. Air itu 1 karena koma yang di belakang koma agak jauh, maka kita singkatnya air sama dengan 1 walaupun tidak 1 bulat ya, seperti itu.